Edi Prabowo siap dihukum mati karena kasus korupsi. Saya tidak akan melarikan diri. Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo siap menjalani proses hukuman kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Bahkan Edi menyatakan siap jika dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Sekali lagi, kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan. Saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya akan siap. Yang penting demi masyarakat saya, ujar Edi diusai periksa di gedung KPK. Pernyataan ini merespon pernyataan Wakil Menteri Hukum dari HAM, Edward Omar Syarif, yang menilai menteri terlibat korupsi di masa pandemi layak dihukum mati. Selain itu, Ketua KPK Firly Bahuri juga pernah menyatakan bahwa siapapun yang melakukan korupsi di masa pandemi bisa dituntut hukuman mati. Edi Prabowo mengklaim yang dilakukan demi kepentingan masyarakat, terutama para nelayan. Selama ini, Edi menyebut masyarakat tak bisa menikmati hasil laut, terutama lobster. Menurut Edi, setiap nelayan mengambil lobster malah ditangkap. Atas dasar itu, Edi membuka keran izin ekspor benur. Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibatnya. Akhirnya saya di penjara, itu sudah menjadi risiko bagi saya. Edi berjanji tidak akan menutupi kasus ini dan kooperatif menjalani proses hukum. Saya tidak lari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan, makanya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari. Dan saya tidak akan bicara, bahkan yang saya lakukan pasti benar. Edi mengakui keran ekspor benur yang dibukanya tidak 100% berjalan tanpa celah. Edi meyakini keputusannya membuka ekspor benur melalui peraturan menteri untuk memenuhi keinginan masyarakat, bukan pribadinya. Permen yang kami bikin itu bukan atas dasar keinginan menteri, tapi keinginan masyarakat yang selama ini rakyat menangkap lobster malah ditangkap. Tidak boleh menikmati sumber daya alam yang ada. Sekarang kita hidupkan. Ini kan permintaan dari mereka yang sudah diajukan semua kelompok, pemerintah, DPR, dan saya tindak lanjuti. Kalau enggak percaya, tanya saja pada masyarakat, ucap Edi. Menurut Edi, ekspor benur diizinkan untuk membentuk perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan di tengah pandemi COVID-19 dengan dibukanya izin ekspor benur. Masyarakat memiliki pekerjaan tambahan, bahkan dia menyebut izin ekspor benur menambah penerimaan negara bukan pajak. Anda sendiri harus catat berapa BNPB yang kita peroleh selama 3 bulan ini. Ada 40 miliar sudah terkumpul, bandingkan dengan peraturan yang lama 1000 ekor hanya dapat 250. Di zaman saya 1 ekor 1000 minimal, makanya terkumpul uang itu. Edi dijerat dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur di KPK. Selain Edi, KPK juga menjerat 6 tersangka lainnya. Mereka adalah Sapri selaku staf sus Menteri KKP, Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Cargo, Ainul Fakih selaku staf istri Menteri KKP, Andrea Misanta pribadi selaku staf sus Menteri KKP, Amirul Mukminin selaku sespri Menteri, dan Suharjito selaku Direktur PT 2 Putra Perkasa. Edi diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, Sirman Holding Company PT 2 Putra Perkasa,
perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Cargo. Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Cargo dengan biaya angkut 1,800 ekor. Perusahaan PT Asika itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edi. Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiaris menyatakan menteri yang terlibat korupsi di masa pandemi layak dihukum mati. Untuk diketahui, ada 2 menteri yang melakukan korupsi di masa pandemi. Yang pertama, Edi Prabowo. Dia dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah menjadi tersangka kasus ekspor benih lobster atau benor. Dan yang kedua, Juliari Batubara. Dia juga dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Sosial usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana bantuan sosial yang diperuntukkan masyarakat terdampak pandemi. Bagi saya, kedua mantan menteri ini melakukan hal korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya, mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Edward menjelaskan 2 alasan memberat bagi kedua orang ini. Pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat COVID-19. Dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatannya sebagai menteri. Jadi 2 hal yang memberatkan itu sudah lebih dari cukup untuk diancam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.